telah dilakukan pada hari itu. Kemudian saya melakukan evaluasi, memberikan evaluasi dengan menggunakan kuisis. Kuisisnya bisa kita buat mode kertas ya Bapak Ibu, jadi tidak perlu anak-anak membawa handphone atau menggunakan Chromebook. Kalau Chromebooknya memadai nggak apa-apa, tapi kalau Chromebooknya cuma jumlahnya sedikit dan muridnya banyak, maka kita bisa membuat kuisis dengan mode kertas. Lalu di 10 akhir kita melakukan kegiatan penutup. Di kegiatan ini guru bersama peserta didik menyampaikan kesimpulan materi. Lalu melakukan refleksi ini perlu. Ini ada dan kalau di mereka refleksi itu diperlukan. Melakukan refleksi boleh perasaan ketika tadi belajar apakah bahagia atau boleh menanyakan apa ya pendapatnya anak-anak tentang kegiatan hari ini. Itu boleh ya. Refleksi ini bebas. Intinya terkait dengan kegiatan yang kita lakukan hari ini. Kalau refleksi seumpama kita membuat nih, kita membuat kertas kecil-kecil yang udah ada gambarnya semel, sedih, cemberut, nangis. Boleh itu satu-satu anak ngambil apa itu namanya? Potongan kertas yang tadi kita buat lalu mereka menempelkan. Itu menggambarkan perasaan yang dia terima hari ini, apakah dia bahagia atau enggak. Kemudian setelah melakukan refleksi, jangan lupa Bapak Ibu, kita harus menyampaikan atau mengkonfirmasi materi yang akan kita pelajari pada minggu berikutnya atau pada pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir adalah pembelajaran ditutup dengan berdoa. Bisa dengan hamdalah kalau memang itu belum di jam terakhir. Kalau di jam terakhir kita bisa dengan berdoa pula. Itu. Kemudian di susunan modul ajar berikutnya adalah asesmen formatif, lalu pengayaan remedial itu juga harus dicantumkan, glosarium, ini boleh ya, boleh tidak, tetapi di kurikulum merdeka, glosarium itu pasti dicantumkan. Daftar pustaka ini harusnya ditulis semua, tidak hanya buku dan Al-Quran terjemahan, tapi apa yang kita gunakan untuk referensi itu harus di sini. Yang ini kayaknya ini udah umum ya, tetap harus ada keterangan mengetahui kepala sekolah, kemudian kita. Nah, di lembaran selanjutnya itu kita menuliskan bahan pendukung. Ini kalau kita menggunakan presentasi PowerPoint, itu harus dituliskan di sini, materi ajarnya, kemudian dia belajarnya kita menggunakan apa, lembar kerja peserta didiknya, itu apa, kemudian asesmennya terakhir itu pakai apa. Itu harus kita tuliskan juga di lampiran modul ajar. Kemudian lampiran berikutnya adalah LKPD. Ini contoh LKPD yang saya buat. Di unsur LKPD itu ada petunjuk belajarnya, pencapaian pembelajaran, tujuan, kemudian langkah, kemudian soalnya nih, ini harus dituliskan. Lalu rubrik penilaian itu harus ada, dicantumkan juga sampai dengan pensekoran, kemudian instrumen atau kisi-kisi asesmennya, meskipun tadi menggunakan kuisis, kita tetap harus membuat instrumen atau kisi-kisi ini. Ini soal yang saya masukkan di dalam kuisis, ada materi yang anak-anak tak suruh melihat video lalu memilih tayangan video itu bisa di kuisis, tapi yang model kayak gini ini pakainya premium. Ini harus ada, kemudian analisis nilai. Itu tentang penyusunan modul ajar, Bapak Ibu. Sekiranya dari saya cukupkan. Apabila dalam memberikan sharing baik ini ada kekurangan dari saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kiki atas materi yang sudah disampaikan. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh
Bapak Abdul Solikin. Padanya waktu sepenuhnya kami persilahkan. Monggo Pak Solikin. Pak, mohon maaf Pak, boleh Nggih. enggak sebelum Pak Solikin masuk, saya dulu diberi waktu berapa menit untuk pertanyaan buat saya Pak. Oh, Mohon ngoten. maaf banget sekali lagi karena saya ada di perjalanan ini mau menuju pulang sudah malam. Oh, ngoten Supaya nggih. saya tidak di dalam mobil nggih. Nggih, nggih. Matur nuwun. Nggih. Baik Bapak Ibu, sebelum materi kedua yang disampaikan oleh Pak Solikin berlanjut, ini ada sesi pertanyaan terlebih dahulu karena Bu Kiki ini sedang dalam perjalanan. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilahkan. Monggo, Pak Nurdin. Kameranya di-on kan Bapak Ibu, ben ngerti. Nah, ini Kak padang Rai. Monggo yang mau bertanya terkait materi yang sudah disampaikan oleh Bu Kiki. Apa pun paham sedaya niki? Pak, mohon maaf ya, Nggih, monggo Bu Marisa. mboten badhe tanglet, tapi Bu boleh minta filenya, Bu. Ujung-ujungnya njaluk file ya, Lek. Mohon maaf, pripun Bu? Bu Kiki pangapunten, Bu, nyuwun tulung minta filenya boleh, Bu. Boleh materinya saya. Jadi nanti saya kasihkan. Saya sharekan. Nggih, matur nuwun nggih, Bu. Iya, makasih. Ini nanti materi akan kami share di grup ya Bapak Ibu. Terus jenengan sakit memilih. Ya sebelumnya di drive KKG juga sudah ada modul ajar. Kebetulan juga sudah kami cetakkan. Alhamdulillah kemarin yang sudah pesan ini cetakannya sudah besok Senin sudah bisa diambil. Jadi nanti materi yang dari Bu Kiki kita sampaikan, yang dari KKG juga ada. Nanti jenengan tinggal memilih sing luwih cocok nggih jenengan sing pundi, monggo. Apa yang sudah, Pak? Monggo sing mau bertanya. Bu Kiki tanya Bu, saya Bu. Ya Pak, silakan, monggo. Sebelumnya saya minta maaf tadi telat masuk di grup Zoom, ada kepentingan sebentar. Terkait LKPD, BLKPD itu berarti kita kan ada 6 kelas. Itu yang dilampirkan sesuai dengan itu nggih, materi yang kita tulis di awal berarti nggih. Iya Pak. Untuk pelampiran LKPD. Yeah. LKPD itu setiap kita mengajar dengan materi yang berbeda, itu kita harus ada LKPD, Pak. LKPD itu harus ada di masing-masing kelas. Kelas 1 sampai dengan kelas 6 kita mengajar di situ, ya kita harus membuat LKPD. Ada 10 pembelajaran atau berapa kali pertemuan, dan di masing-masing pertemuan seumpama nih, kok ada kegiatan yang anak-anak ada kegiatan asesmennya, maka kita juga harus membuat LKPD. Gitu. Oke. Jadi yang memang apa itu? Yowis, itulah tugasnya guru. Berarti kan selama ini kan modul ajar kita kan istilahnya kalau dari segi seperti itu aturannya kan berarti kurang untuk LKPD dan rubrik-rubrik yang jenengan sebutkan di bawah tadi. Kemudian untuk penulisan lampiran itu untuk penulisan itu penulisan nomor yang di awal tadi itu harusnya 1.1 atau langsung 1.2 yang awal tadi. Itu tadi sudah saya sampaikan, Pak. Kalau di tujuan pertama tadi mengenal iman kepada Allah, kemudian indikatornya di mengenal iman itu ada berapa? Kalau di waktu pembelajaran hari itu yang kita ajarkan, kita cuma mengambil di indikator 2, ya sudah kita tuliskan di situ indikator 2. Tapi kalau seumpama tidak dituliskan yang 1.2 tidak kita tuliskan juga nggak masalah. Hanya simbol, Pak. Berarti secara aturan nggak masalah ya berarti ya?
Ya, tidak masalah, Pak. Karena sebenarnya susunan modul ajar itu ada beberapa versi. Ini yang saya gunakan yang versi kalau di materi PPG itu lembar kerja kedua. Ada yang lebih simpel lagi, yang nggak terlalu rumit kayak gitu. Oke, Bu, Tapi itu cukup dari sebenarnya saya, Bu. sama kalau kegiatan inti, kegiatan pendahuluan, kegiatan penutup itu harus ada. Oke, terima kasih jawabannya, Bu. Ya. Makasih atas Bapak Solikin atas pertanyaannya dan juga Bu Kiki atas jawabannya. Baik Bu Kiki, ini ada pertanyaan dari Pak Nurdin. Jadi Pak Nurdin itu tadi bertanya, kadang itu kita sebagai guru itu kita itu kalau mengajar tidak berpedoman pada modul ajar atau kalau bahasanya Pak Nurdin itu lali nggawa modul ajar di kelas. Nah, ini dos pundi. Ini tuh melanggar aturan. Kalau melanggar aturan harusnya apakah gaji kita akan dikurangi, dipotong? Nih, matur suwun Bu Kiki. Terima kasih. Sebenarnya itu nggak ada aturan melanggar atau RPP saya itu ya dari awal tadi itu hanya sebagai acuan kita ngajar supaya kita itu ngajariku ono langkah-langkah itu loh. Kalau kita naik tangga ada titiane, orang asal saka siji langsung munggah dhuwur, tapi tengahnya pulang baru kembali medun. Bukan seperti itu. Maka diperlukan acuan mengajar kita. Nah, modul ajar itulah yang sebagai acuan atau kalau dulu kita menyebutnya sebagai RPP. Gitu, Pak. Yo nggak ada mau dipakai mau enggak itu terserah ya. Tapi paling tidak kita punya arahan bagaimana kita itu mau ngajar hari ini itu meh gawe apa sih? Ora ujuk-ujuk mlebu, anak-anak buka LKS, kerjakan halaman sekian. Nuwun sewu, sebenarnya itu sudah tidak berlaku lama karena LKS itu bukan menjadi acuan. Yang benar atau bukannya lembar kerja LKS itu hanya sebagai pendamping belajar anak-anak itu di rumah atau kalau kita pas ada tugas di luar kebetulan kita tidak tidak sempat memberikan tugas atau membuat tugas maka kita boleh menggunakan itu bukan lantas dibuat dibuat media yang utama untuk buat belajar karena kita ada buku pegangan. Kalau di LKS itu kan hanya isinya gitu nggih. Jadi tidak lagi diharapkan kalau kita punya modul ajar, punya langkah-langkahnya, kita tahu nih anak-anak mau digawe piye. Karena itu tadi kita harus membuat anak-anak itu bahagia. Kalau di prinsipnya Ki Hajar Dewantoro itu kita membuat anak-anak itu selamat dan bahagia. Selamat dari apa? Selamat dari kesesatan, kebodohan, selamat dari ketidaktahuan apapun, dan membuat anak-anak itu bahagia. Jangan lagi melabeli anak dengan kata-kata kasar. Cah bodoh, ra iso opo-opo, enggak. Karena masing-masing anak itu unik. Masing-masing anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda, punya potensi yang berbeda-beda. Maka diperlukan yang namanya diferensiasi. Nah, untuk bisa tahu seperti itu, gimana kalau kita tidak punya modul ajar? Yang terjadi akhirnya, ayo anak-anak buka LKS bab ini. Sudah kerjakan ya. Nanti kita cocokkan bersama. Itu yang terjadi. Ngoten, Pak Nurdin. Terima kasih. Terima kasih Bu Kiki atas jawabannya. Ngoten Pak Nurdin, jadi panjenengan kalau misalkan lupa nggak bawa modul ajar ke kelas, nggak apa-apa. Yang penting jenengan apal runtutan. Oke, baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Bu Kiki ini Cukup, posisi Pak. di mana? Di Magelang ya?
jalan. Morning ndi ku Ibu? Liburan dah. Oke, baik Bapak Ibu, kemungkinan cukup pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Baik Bu Kiki, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Terima kasih. Mungkin Bu Kiki bisa melanjutkan perjalanan lagi. Untuk materi yang Oke, saya mohon maaf, saya izin live dulu nggih. Nggih. Tidak gabung. Mohon maaf Pak Solikin, Pak Ketua dan teman-teman atau Bapak Ibu semuanya. Saya izin melanjutkan perjalanan dulu. Mohon maaf kalau ada kekurangan saya, semoga yang sedikit yang saya sharekan atau saya bagikan bermanfaat untuk kita semua. Terima Amin, kasih, amin. terima kasih. Nggih, makasih Bu Assalamualaikum. Kiki. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Baik, untuk materi yang kedua ini akan disampaikan oleh Bapak Solikin selaku Ketua KK GPI Kecamatan Sulang. Padanya waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak Solikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman GPAI, apa yang saya katakan tadi saya telat masuk Zoom, saya minta maaf. Ini ada di luar GPAI di luar Sulang ya, Pak Khairuddin. Niki temen ya tonggo cah bluro selaku bidang niki pangkatnya nggih dhuwur Pak Khairuddin niki teng Rembang Kota niki. Bidang keprofesian. Jadi mungkin kalau ikut Zoom di Kecamatan Sulang ini awal, jadi saya rasa ya kalau dinilai nggih lumayan, ada sekitar 60-70% yang hadir. Di sini intinya kan tadi sudah disampaikan Kiki. Jadi bagaimana kita itu sebagai seorang guru itu harus bisa menyusun modul ajar yang benar. Jangan sampai kita sebagai seorang guru itu dalam mengajar itu bingung. Apa yang akan kita sampaikan ke murid kita itu apa? Jadi sebagai seorang guru yang baik itu ya tadi secara runtut itu ada administrasi yang kita buat. Tidak hanya copy paste dari internet maupun yang lainnya. Jadi kita bersama-sama belajar bagaimana menjadi seorang guru yang baik. Saya di sini akan menyampaikan beberapa hal. Kalau soal modul ajar tadi sudah sampaikan Bu Kiki. Di sini saya menyampaikan soal kedinasan saja. Kalau gini kan enak, kita tidak usah nunggu KKG, tidak usah terlalu lama untuk ketemu untuk membahas soal kedinasan maupun yang lainnya. Jadi ini saya anggap awal yang baik. Jadi dalam pelaksanaan perubahan di PMM ini secara komunitas ini kan sudah sudah lama, tapi baru kali ini kita mengadakan webinar yang mana kabupaten pun, yang tingkat kabupaten itu belum. Kemarin sempat disinggung, padahal yang kecamatan Rembang Kota, Kaliori dan lainnya ini kita Sulang mengikuti itu sudah, yang kabupaten belum. Jadi kita perlu apresiasi kepada kita sendiri ya. Kita sudah bisa istilahnya berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan tugas kita. Apa yang disampaikan di kabupaten kemarin. Ini saya akan share. Yang pertama yaitu dari Pak Kasi, jadi dari Pak Sarip itu menyampaikan kita sebagai itu agar meningkatkan di era digital ini.
kita harus tingkatkan. Baik itu kemampuan kita secara IT maupun yang lainnya, itu kita tingkatkan. Jadi jangan sampai karena kita itu sudah menyandang status, misalkan sudah ASN ya, sudah profesional, sudah sertifikasi, itu tidak mau belajar lagi. Karena belajar itu tidak ada habisnya. Jadi belajar itu apa? Tidak ada habisnya. Kita dituntut untuk terus berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman, khususnya di era digital ini. Jadi kalau ada seminar, webinar atau lainnya yang berhubungan dengan kompetensi, ayolah kita bareng-bareng kita bersama-sama belajar untuk meningkatkan kompetensi kita. Kemarin itu saya ikut TOT. TOT itu training of trainer. Ketoke guru tapi kok kon isih sinau. Jadi guru kok isih sinau. Jadi training of trainer. Jadi guru bisa diguroni nek kon sinau. Dibedheki tenan. Kalau kita istilahnya di SD kan itu kan sudah jelas. Materi yang kita sampaikan itu sudah ada bab pertama tentang apa. Tujuan kita menyampaikan materi itu apa. Jadi kita sebagai guru itu ya harus paham betul dengan apa yang harus kita sampaikan. Lo ono guru kok ora paham dengan apa yang ingin disampaikan, itu repot. Kemarin juga gitu, ono guru khususnya kalau sekolah dinas umum gitu, soal agama itu kan mungkin istilahnya nggak sedalam kayak di madrasah maupun di pondok pesantren. Kita sudah ada di situ modul RPP yang sudah ditentukan apa materinya. Jadi kita tinggal istilahnya memahami betul dengan apa yang sudah ada di modul itu. Nah, sekelas guru kemarin tuh malah kayak nggak belajar lagi. Pengalaman saya kemarin tuh, ini Bovi hadir mboten nih? Bovi hadir nih. Hadir, Jadi, Bapak. nah, tak nong pesantren itu ono sing istayus koyok kalimah nih, kalimah isim, kalimah fi'il, kalimah huruf. Iki katane ngene kok iso diwaca nasab, iso diwaca jer, iki alasannya apa? Ini wis kelas guru, cara bahasane Bovi wis profesional, isih dibedheki kok iso diwaca nasab iki soalé apa ya? Iki isim mufrad apa tasniyah, iki jamak alasannya apa? Jadi kita itu meskipun sudah menyandang status guru, apalagi yang sudah profesional, ini kudu terus apa itu namanya mengembangkan potensi atau kemampuan kita. Jangan sampai nanti kita itu coro ditakoni murid, itu malah ngawur jawabnya, itu repot. Kalau memang tidak bisa ya ngomong tidak bisa atau bisa. Jangan sampai kita apa itu namanya jawabnya itu ngawur. Yang kedua, memaksimalkan peran KKG. Jadi pesannya Pak Kasih, wadah yang telah ada itu dimaksimalkan betul. Seperti pengadaan webinar, pengadaan kegiatan, itu ditingkatkan dengan tujuan untuk kesejahteraan dan kualitas guru agama itu sendiri. Makanya saya berkali-kali, kita itu sebagai pengurus, saestu kula sama Pak Mudofar niku sing nganu niku mboten dibayar, mboten. Ya dibayar negara niki. Tapi kita itu pengen khidmah bagaimana kita itu isoh bareng-bareng. Nong KKG iki gen kualitas kita khususnya neng Sulang niki iso dimaksimal. Jadi kadang kita membandingkan dengan yang lebih baik. Itu gak apa-apa. Jadi ke depannya itu kita itu iso termotivasi, oh iya ternyata kita itu kurang dalam hal ini. Otomatis kalau kualitas kita sudah kita upgrade dan kita tingkatkan, kesejahteraan itu nanti akan menyusul.
akan kita dewi. Lah kalau mungkin ada masalah yang ada, entah itu di sekolahan maupun di mana yang berhubungan dengan guru agama, kita sampaikan. Misalnya dalam hal forum KKK tidak bisa, ya sampaikan ke yang lebih tinggi. Jadi perannya itu betul-betul dimaksimalkan. Jangan sampai kok hanya sebatas ono SK-ne, ada orangnya namanya, tapi geraknya nggak ada. Maksudnya X-nya nggak ada. Nah ini saya bangga itu ini anak-anak muda ini. Nah wis tuwa ngene iki asline karindonga Cak. Sing muda-muda iki ya. Bu Marisa, Pak Mudofar iki sing kudune sing nom-nom niki lebih apa? Semangatnya itu harus lebih daripada yang itu, Ampun yang Ngoc. lainnya. Nah, jadi kita tingkatkan betul. Maksudnya itu ayolah kita bareng-bareng, nggak usah iri-irinan. Jadi memaksimalkan peran KKK sebagai wadah ini. Nah, jelas nih. Yang ketiga, aktif dan tanggap dalam informasi kedinasan, kerja secara tepat dan tepat. Nah, mulane ono bagian ngobiai ya, ngobiai data. Saya minta data ini itu. Itu bukan untuk saya, bukan ya. Ini bukan nyindir, ini dari kabupaten. Jadi nah ini tuh kembalinya ke kita. Jadi jangan sampai nanti kalau ada yang istilahnya Pak, saya kok nggak bisa ini, dan disiki ono informasi ora gak digatekno. Nah, jadi aktif dan tanggap dan informasi ke dinas secara tepat dan cepat. Ora cepat tok, tapi kudu tepat ya. Ora cepat tapi kudu tepat. Maka dari itu harapannya, harapan ini saya cuma fasilitator, nanti ini menyampaikan. Harapannya itu tanggap, aktif. Jangan sampai balane wis ngirim kabeh. Durung dhewe, wah repot. Tapi selama ini saya saya pandang Sulang itu luar biasa dalam artian keaktifannya, tapi ke kabupaten loh nggih. Dalam artian kirim data. Nah, intinya kalau data jenengan itu sudah betul, sudah valid, kok nantinya itu bermasalah, berarti yang salah bukan kita. Tapi nak dijalui data kok angin. Ya sulit. Nah, nanti kalau ada sesuatu hal kok jenengan carry, dan itu jangan salahkan kita. Piye Pak, wah iki repot iki pengurusnya gak tenanan, lagi malah nyalon. Jadi aktif dan tanggap dalam informasi kedinasan. Nah, itu sing ditekankan Bapak kasih. Kemudian saling kerjasama. Saling kerjasama dari unsur GPAI sampai ke Kemenak Kota terkait hal yang berhubungan dengan pendidikan. Jadi misalkan dalam satmikal jenengan itu ada masalah apa yang berkaitan dengan tugas jenengan sebagai seorang guru PAI, ya, itu harus koordinasi ya. Kalau tingkat kecamatan ya minimal saya tahu. Kalau saya sudah sudah tidak itu bisa dilanjutkan ke tingkat kabupaten. Misalkan itu saling kerjasama dari unsur PAI Kemenak Kota yang berhubungan dengan pendidikan agama Islam. Jenengan butuhnya apa untuk menunjang kegiatan pendidikan agama Islam di sekolah jenengan. Jadi harus ada unsur saling berhubungan dari yang stakeholder yang paling bawah jenengan itu sebagai kadar terdepan ya, sampai dengan ke Kemenak Kota maksimal. Itu harus ada unsur kerjasamanya. Kemudian terkait TPG-nya sudah sertifikasi itu lancar. Nah untuk PPG itu sebaiknya itu sudah diusahakan. Jadi kita alhamdulillah Sulang sudah semua, tinggal nunggu antrian. Coro ikine nggih sabar mawon. Kita sebagai yang di Kemenak Kota itu sudah mengusahakan. Isone karindungo, wis usaha isone karindungo. Itu yang beliau tekankan kemarin. Kemudian yang dari kabupaten untuk MAPSI itu tingkat provinsi itu ada.
Jadi kemarin sudah saya singgung. Jadi kita persiapkan untuk tingkat kecamatan itu siapkan dari sekarang. Jadi apapun itu kita harus mengikuti. Untuk tingkat kabupaten nanti kita ada ada rapat lagi sekitar Maret kalau nggak April. Tapi yang jelas tingkat provinsi ada. Nah kalau kok nggak ada itu yo ketok piye wong tahun diingin ada. Tapi kalau dilihat dari situasi dan kondisi ya agak pesimis. Tapi kemarin kita sudah berkomitmen kalau memang nanti dari pihak kabupaten itu tidak, kita ya gimana caranya nanti? Kita nunggu hasil musyawarah lagi untuk tingkat kabupaten. Tapi kita kita identifikasi murid kita yang sesuai dengan kompetensi yang dilombakan. Untuk jenis lomba itu hampir sama dengan tahun 2023. Jadi yang ditiadakan itu malah karya tulis ilmiah itu enggak ada. Terus sholat itu kemarin juga surat pendeknya itu diganti dulu kan atim, terus diganti Al-Maidah atau pokoknya yang kelas 5 itu. Jadi beberapa juknisnya sudah saya kirim kemarin di grup itu yang tingkat provinsi. Nah, yang tingkat kabupaten kita nunggu musyawarah dari ketua ketua kecamatan nanti dikumpulkan lagi kalau nggak Maret ya April untuk tingkat kabupaten. Tapi alangkah baiknya kita persiapkan murid kita ya sebaik mungkin, paling ya tidak jauh secara job desk-nya dari tahun 2023. Kemudian untuk kegiatan Ramadan ini sudah rojab ya, rojab ruah poso. Jadi sebentar lagi Ramadan ini kita biasanya itu ada buku kegiatan Ramadan. Ini nanti juga kita kita maksimalkan kegiatan di bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadan kok guru agama gak ada kegiatan iki repot. Seperti kemarin itu alhamdulillah kan ada beberapa ya, ini tidak memaksa tapi alangkah baiknya ada kegiatan seperti kemarin Isra Mi'raj itu ada beberapa sekolahan yang mengadakan itu bagus. Jadi tidak ada yang belas sama sekali itu menjadi tanda tanya. Memang itu kembali ke sekolahan masing-masing, tidak mewajibkan, tapi himbauan saja kita untuk setiap hari peringatan hari besar itu alangkah baiknya diperingati. Kalau kita koordinasi dengan kepala sekolah, kepala sekolah manutan, ya itu biasanya yuk. Tapi kok mungkin ada perlu bantuan atau istilahnya butuh kalau gak wani ngomong yo, misalnya butuh ke saya bantu untuk ngomong ke kepala sekolah kalau memang punya rencana untuk mengadakan kegiatan di di hari-hari besar Islam. Kemudian yang ketiga, berani berinovasi, tadi sudah sebut saya singgung. Jadi dalam segi kompetensi apapun, baik itu pedagogi, profesionalitas, kepribadian sosial itu harus kita harus kita tingkatkan. Jadi kita harus berani berinovasi, jangan sampai kok nyagerno koncone file wae Pak, aku Pak engko print menisan perlu ya langsung cetak nisan. Jadi kudune iki roh. Kayak mau disampaikan buku iki kudu roh. Jadi hasil iki terus urutannya seperti ini, iku sebagai guru ya kudune ngerti ya. Jadi kalau terima mentahannya saja gitu. Tapi kalau kita tahu prosesnya seperti apa, itu kan malah jauh lebih baik. Jadi kita itu berani berinovasi. Yang jelas secara kompetensi misalkan kan beda-beda. Jadi antaranya misalnya Sulang kalau Karangharjo itu tetap beda. Ya. Lingkungannya ya beda, ya, sosialnya. Wong-wonge ya beda. Tapi kita itu punya cara sendiri bagaimana anak didik kita itu menjadi lebih paham dengan apa yang kita sampaikan, ya. Kita saling sharing antara guru. Tidak mungkin terus antaranya wilayah satu wilayah lain itu kembar KB metode negara. Antara satu siswa dengan siswa lainnya juga pasti ada perbedaan. Itu yang perlu kita
yang perlu kita pelajari lagi. Kita tingkatkan bagaimana apa yang kita pahami, ya. Kalau kualitas kita itu sudah, ya, kualitas kita sudah, tinggal kita apa yang kita pahami itu kita sampaikan ke anak didik kita. Nah, sehingga modul ajar atau administrasi itu menunjang kita untuk apa? Untuk menyampaikan pembelajaran di sekolah. Jadi lebih untuk apa itu namanya? Tercapainya tujuan pembelajaran kita dengan inovasi yang kita lakukan. Yang terakhir, kita sampai bar iki 2 menitnya ndak? Gue tambahi purai. Nyanda. Kari 2 menit. Tambahi pura. Yo, tambahi pisan kas ya. Ya. Jadi yang terakhir, berkarakter moderat dan kebinekaan serta penyampaian materi moderasi beragama. Nah, ini ditekankan bolak-balik. Ini biasanya Pak Jun ya, Pak pengawas itu nggih tugasnya ya kuwi. Jadi dalam pembelajaran ini ditekankan moderasi beragama, ngasih apal. Orang apal tok kudu diamalno. Ya. Piye carane anak didik kita, ya. Karena kita itu hidup di lingkungan atau di negara hukum, ya, itu bisa berkarakter moderat. Ojo sampai anak didik kita dengan lainnya itu saling istilahnya saling menyakiti karena perbedaan yang ada. Ini repot. Jadi ketika kita itu apa itu namanya menyampaikan materi moderasi beragama itu yo nak iso dicontohno. Gurune dhewe kadang karo koncone gak iki. Lah muridnya apa niru piye? Ya. Jadi apa yang dilakukan kita tunjukkan. Oh, Pak Guru liyane karo Bu Guru ya, karo temene iku do apik-apik.